Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan pada bab rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan ini biasanya juga disebut dengan rancangan acak kuadran Latin gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya di Google atau dimanapun, di buku apapun, kalau misalnya ketemu rancangan acak kuadran Latin, itu sama dengan rancangan bujur sangkar Latin gitu. Oke, lanjut. Seperti biasa kita akan bicara tentang pengacakan seperti apa, bagan percobaannya nanti seperti apa gitu ya. Kalau yang di RAL itu cuman ada perlakuan sama ulangan. Kalau di rancangan acak kelompok ada perlakuan, ada kelompok gitu ya. Kalau ada ulangan. Kalau yang di rancangan acak kuadran Latin atau RBSL itu ada perlakuan dan ada lajur dan baris gitu. Terus kemudian penataan datanya seperti apa. Kalau biasanya di RAL sama RAK cuma ada satu tabel, kita di RBSL ini ada dua tabel nanti yang akan kita pelajari gitu. Terus kemudian analisis datanya seperti apa, analisis sidik ragamnya seperti apa, kemudian kita yang terakhir akan bicara tentang contoh kasus. Nanti akan kita lihat seberapa efisienkah si RAL, RAK, dan RBSL ini gitu. Dan nantinya akan kita bandingkan gitu. Ya, lanjut. Jadi RBSL ini saya lanjut ke sini dulu ya. Oke. Jadi RBSL ini biasanya itu digunakan untuk daerah-daerah yang memang mempunyai dua variasi gitu. Ya. Jadi misalnya nih dalam suatu lahan ini punya kemiringan yang berbeda, yang sini 10 derajat, yang ke sini 5 derajat gitu. Jadi ketika kita mau membuat suatu rancangan percobaan yang ada di lahan ini, maka kita harus memperhatikan kemiringan lahan ini, ya kan? Karena kemiringan lahan itu kemungkinan juga akan mempengaruhi hasil dari percobaan kita seperti itu. Oke. Jadi karena RBSL ini namanya bujur sangkar, maka kita memperhatikan yang namanya baris dan lajurnya ya. Jadi ke kanan dan ke kirinya gitu. Biasanya jumlah baris dan jumlah lajur itu sama dengan jumlah perlakuan yang akan kita lakukan. Dan RBSL ini jarang sekali digunakan ya, rancangan bujur sangkar Latin jarang sekali digunakan, ataupun kalau misalnya digunakan umumnya jumlah perlakuannya nggak banyak juga nggak sedikit gitu, jadi antara 5-8 perlakuan. Kemudian tidak bisa jika perlakuan itu terlalu kecil jumlahnya, karena jika perlakuan itu terlalu kecil maka ulangan dari perlakuan itu akan semakin sedikit gitu. Terus kemudian jika jumlah perlakuannya terlalu besar, maka ya emang perlakuannya bakalan terlalu banyak gitu. Karena nanti tiap baris dan lajur itu kita anggap sebagai ulangan dari perlakuan, seperti itu. Terus kemudian tidak ada interaksi antara baris atau lajur dengan perlakuan. Jika tetap ada interaksi, maka rancangan ini tidak dapat digunakan. Jikapun dapat, maka hasil kesimpulannya akan samar gitu. Jadi emang benar si RBSL ini memang kita tidak ada interaksi. Jadi faktornya tuh berbeda gitu. Kita tidak bisa menyatukan si perlakuan dengan lahan yang kita gunakan gitu misal. Jadi mereka tuh berdiri sendiri-sendiri gitu, tidak saling mempengaruhi gitu. Terus kemudian tapi tetap seperti biasa nanti akan kita cari F hitungnya seberapa besar gitu ya. Oke, nanti mungkin akan lebih paham ketika kita sudah sampai contoh. Kemudian syarat yang ketiga adalah adanya dua sumber keragaman data di luar perlakuan yang diteliti. Misalnya nih ada dua arah silang kemiringan lereng gitu. Jadi mungkin lereng yang ke arah barat itu 5 derajat, yang ke arah selatan 10 derajat gitu misal. Jadi kemiringan lereng itu ketika kita ingin membuat kolam ikan misal, itu akan menjadi keragaman yang harus kita perhatikan gitu. Dua arah silang kesuburan tanah
dua arah silang, cara atau tenaga atau alat kerja, dua waktu pengamatan dan lain-lain gitu. Jadi faktor-faktor ini tidak terkait gitu dengan faktor-faktor atau perlakuan-perlakuan yang akan diteliti. Oke, lanjut ya. Jika lokal kontrol pada rak itu adalah kelompok, maka lokal kontrol pada RBSL ini adalah kolom dan lajur atau baris dan lajur gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Ini contoh bagan percobaan hasil pengacakan. Jadi ini sebenarnya sama bagan ini dan dengan bagan ini, cuman perlu diperhatikan bahwa jika misalnya ini kan ada 5 baris dan 5 lajur, harusnya ada 5 perlakuan gitu kan. Nah, ketika ada 5 perlakuan, maka masing-masing perlakuan antara baris dan lajur, misal baris 1, baris 2, lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur dan lajur 5 dan seterusnya, tidak boleh ada perlakuan yang sama gitu. Ya, jadi proses pengacakannya pun ketika ada misalnya ada 5 perlakuan seperti ini, maka di lajur pertama ini kita bebas melakukan perambangan atau pengacakan. Nah, ketika ada di baris yang kedua, ketiga, dan keempat, kita juga bebas melakukan pengacakan, cuma namanya adalah bebas bersyarat. Karena di sebelum-sebelumnya di baris 1 dan 2 misalnya kita mau ngacak yang ada di baris 3, maka kita bebas ngacaknya di sini tuh bebas, cuman kita harus memperhatikan syarat dari si baris yang perlakuan yang ada di baris sebelumnya gitu. Jadi misal di sini sudah ada D, sudah ada E, maka di sini harus selain D sama E. Di sini A, di sini B, di sini harus selain A dan B gitu. Tidak boleh berulang antar baris yang sama dan antar lajur yang sama gitu. Jadi semuanya ini akan terbagi, akan mendapatkan bagian perlakuan yang secara acaknya itu acak yang sangat adil gitu. Jadi acaknya itu acak yang random, sempurna gitu. Ya. Jadi yang terakhir ini, nah ini pengacakan tak bebas ya. Yang kelima atau yang terakhir karena setelah dari baris ke 1, 2, 3, 4 semuanya di sini tinggal sisa gitu kan, perlakuan yang sisa yang setelah 4 baris yang sebelumnya gitu. Dan kemudian kalau misalnya dalam satu baris ini tidak boleh ada yang sama, pun begitu juga dengan satu lajur yang sama tidak boleh ada perlakuan yang berulang. Seperti itu ya. Lanjut. Pengacakan dilakukan sekaligus dalam baris dan lajur, tidak ada perlakuan yang terulang dalam baris dan lajur tertentu. Jadi pengacakan ini ditujukannya agar setiap baris dan lajur mempunyai perlakuan-perlakuan secara lengkap. Jadi randomnya itu kayak random tapi cuman lengkap aja semuanya gitu. Jadi ulangannya pun sama, terus kemudian setiap perlakuan itu mendapatkan tingkat peluang yang sama gitu. Ya. Terus kemudian dimulai dari pengacakan bebas di petak pertama, kemudian pengacakan bersyarat untuk petak-petak berikutnya, dan pengacakan tak bebas untuk petak yang terakhir. Ya, gitu. Jadi biasanya kita masuk ke penataan dan analisis data. Saya biasanya memang mengambil dari buku Kemas Ali Hanafiah. Beliaunya itu orang Unsri kalau nggak salah, Universitas Sriwijaya ya. Cuman memang buku-buku beliau itu menurut saya itu mudah difahami, cuman beliaunya memang orang pertanian gitu. Tapi nggak apa-apa, selama kita bisa mencerna dengan baik, insya Allah kita akan bisa mengaplikasikan pula dengan baik gitu ya. Oke, kita masuk ke penataan dan analisis data. Jadi sedikit berbeda dengan RAL dan RAK. Nah, data yang kita peroleh dari masing-masing baris dan lajur ini, data yang kita peroleh itu akan ditata menjadi 2 tahap ya. Karena kita memperhatikan yang pertama itu baris dan lajur, yang kedua kita memperhatikan perlakuan gitu. Jadi nanti data yang di awal, data yang pertama, tabel pengamatan yang pertama itu kita tata berdasarkan baris dan lajurnya. Kemudian untuk data pengamatan yang kedua kita tata berdasarkan perlakuannya, seperti itu.
ya. Ini tabel pengamatan yang pertama. Jadi tabel pengamatan yang pertama ini kita menurut baris dan lajur gitu. Coba perhatikan di sini, karena ini ada di baris pertama dan lajur pertama dan perlakuannya adalah D, maka Y ini adalah simbol untuk data gitu kan, yaitu simbol untuk data yang kita dapatkan. Maka di sini simbolnya adalah Y, D, perlakuan D, baris ke-1 dan lajur ke-1. Maka D, Y, D11. Yang di sini. Seperti yang di sini. Ya. Baris kedua, lajur kedua. Dan perlakuannya adalah B. Maka Y, B, 2, 2. Kalau yang di sini misal YD24 gitu kan. Baris yang kedua, lajur yang keempat dengan perlakuan D gitu kan. Jadi YD24 gitu. Dan seterusnya. TB ini adalah untuk total baris yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau yang ini adalah total lajur yang pertama, 2, 3 dan seterusnya. Begitu. Nah, fungsinya apa untuk tabel pengamatan 1 ini? Fungsinya adalah kita akan menghitung ini FK ya. Kita menghitung FK, terus kita menghitung CK total. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat baris dan kita menghitung jumlah kuadrat lajur gitu. Nah, dari sini setelah kita selesai, kita akan menghitung JK perlakuan kan? Nah, sedangkan yang di tabel ini baris dan lajur aja gitu. Sedangkan perlakuannya adalah acak di sini. Kita karena ngambil tabel pengamatannya berdasarkan baris dan lajur. Maka dari itu, kita ubah tabel pengamatan 1 ini menjadi tabel pengamatan 2, di mana kita akan menata hasil-hasil ini berdasarkan perlakuannya. Ya, di sini yang baris dan lajur ini kita ganti dengan perlakuan dan di sini tetap pada baris gitu. Jadi untuk perlakuan A misal, perlakuan A di baris yang pertama ini ada di A12. Ya kan? Di baris kedua ini ada di A23. Baris ketiga ada di 31. Baris keempat di A44, baris kelima ada di A55 gitu. Dan seterusnya, ya. TB ini untuk simbol total baris, ini untuk total perlakuan.